Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Salisa Hairina Febrianti dari kelas 2021A dengan NPM 212151024, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel mengenai pemecahan masalah matematis dan juga motivasi belajar. Adapun pengertian masalah menurut para ahli, yang pertama menurut Schoenfeld, definisi masalah selalu relatif bagi setiap individu. Kategori pertanyaan menjadi masalah atau pertanyaan hanyalah pertanyaan biasa, ditentukan oleh ada atau tidaknya tantangan serta belum diketahui prosedur rutin dan pada pertanyaan tersebut. Yang kedua ada menurut Kartini dan Kartono. Masalah merupakan kondisi atau situasi yang memiliki karakteristik yang belum mapan atau yang belum diketahui untuk diselesaikan atau diketahui secara pasti. Yang ketiga ada menurut Irmansyah Effendi, masalah adalah salah satu bentuk pelajaran ketika Anda sadar. Sebagai kesadaran jiwa, Anda dapat melihat dengan mudah berbagai kelemahan dan masalah dalam kehidupan Anda. Nah, beberapa ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Namun, tidak setiap pertanyaan otomatis merupakan suatu masalah. Suatu pertanyaan disebut dengan masalah tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki oleh si penjawab. Dapat terjadi bahwa bagi seseorang, pertanyaan itu dapat dijawab dengan menggunakan prosedur rutin, tetapi bagi orang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut memerlukan pengorganisasian pengetahuan yang telah dimiliki secara tidak rutin. Jadi, suatu pertanyaan dapat menjadi masalah bagi seseorang, tetapi bisa hanya menjadi pertanyaan biasa bagi orang lain. Adapun pengertian pemecahan masalah menurut para ahli, yang pertama ada Krulik dan Rudnick. Pemecahan masalah yaitu suatu usaha individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Ada juga menurut Halmos dalam Wijaya. Pemecahan masalah merupakan bagian integral dari pembelajaran matematika, dan pemecahan masalah tidak harus menjadi bagian yang terpisahkan dari program matematika. Yang ketiga ada menurut Muna. Pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah untuk menemukan jalan keluar dari suatu masalah yang spesifik. Yang keempat ada menurut Bell dalam Sutame. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik belajar fakta matematika, keterampilan, konsep, dan prinsip-prinsip dengan menggambarkan aplikasi dari objek matematika dan saling keterkaitan antara objek yang lainnya. Adapun pengertian matematika menurut para ahli itu ada yang pertama James dan James. Matematika adalah pola pikir terorganisir, bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasi dari simbol dan padat. Lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Yang kedua ada menurut Ismail dan kawan-kawan. Matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan juga alat. Yang ketiga ada menurut Wahyudi dan Kriswandi. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep-konsep abstrak yang disusun dengan menggunakan simbol dan merupakan bahasa yang eksak, cermat, dan terbatas dari emosi. Berdasarkan uraian dari para ahli tersebut, matematika merupakan kegiatan manusia yang mengkaji berbagai benda abstrak yang berkaitan dengan angka-angka yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan juga digunakan sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pengertian pemecahan masalah matematis menurut para ahli, yang pertama ada menurut Rostari. Pemecahan masalah matematika adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan kekuatan, dan manfaat matematika dalam menyelesaikan masalah yang juga merupakan metode penemuan solusi melalui tahap-tahap penyelesaian masalah matematika. Yang kedua ada menurut Johnson dan Rising.
Pemecahan masalah matematika merupakan suatu proses mental yang kompleks yang memerlukan visualisasi, imajinasi, manipulasi, analisis, abstraksi, dan juga penyatuan ide. Yang ketiga ada menurut Pradana, pemecahan masalah matematika yaitu sebagai suatu proses untuk mengatasi masalah matematika yang jawaban dan langkah pemecahannya belum tampak jelas. Nah, dari berbagai definisi yang telah diuraikan tadi, dapat dikatakan bahwa masalah merupakan situasi baru yang dihadapi seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu penyelesaian dan tidak dapat segera ditemukan penyelesaiannya dengan prosedur rutin. Jadi, masalah matematika dalam penelitian ini adalah soal matematika yang tidak rutin bagi peserta didik dan disajikan dalam bentuk soal cerita. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah matematis, menurut Polya pada tahun 1973 terdapat 4 tahap dalam proses pemecahan masalah, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan pemecahan, yang ketiga, melakukan rencana pemecahan, yang keempat, ada memeriksa kembali pemecahan. Ada juga karakteristik pemecahan masalah matematis. Ada beberapa karakteristik pemecahan masalah dalam matematika, yaitu yang pertama, strategi yang tepat diperlukan dalam memecahkan masalah. Kedua, memiliki pengetahuan penting dalam menghasilkan solusi yang salah. Yang ketiga, pemecahan masalah tidak didasarkan pada memori yang dimiliki. Yang keempat, memiliki masalah setiap masalah memiliki strategi yang unik. Yang kelima, berbagai pendekatan harus dipelajari dan dipahami untuk menghasilkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan harapan. Yang keenam, ada pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep matematika dan prinsip-prinsip yang telah dipelajari benar-benar membantu untuk memecahkan masalah. Dan yang ketujuh, ada tingkat keterampilan dalam pemecahan masalah yang benar-benar mempengaruhi akurasi dan kesesuaian hasil yang diperoleh dalam melakukan pemecahan masalah. Adapun jenis-jenis pemecahan masalah matematis, ada 2 jenis masalah, yaitu masalah rutin dan tidak rutin. Yang pertama, ada masalah matematika yang merupakan masalah rutin. Masalah rutin ini adalah masalah yang disusun berkaitan secara langsung dengan konsep-konsep yang diberikan pada suatu topik. Sedangkan masalah tidak rutin adalah masalah yang disusun dengan maksud untuk memperluas wawasan sebagai aplikasi suatu konsep dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapi, baik masalah yang berhubungan secara langsung dengan konsep tertentu maupun dengan disiplin ilmu yang lainnya. Ada juga strategi dalam pemecahan masalah matematis. Menurut Trace pada tahun 1978 dan buku pengembangan pembelajaran matematika SD disebutkan beberapa macam strategi pemecahan masalah, yaitu yang pertama ada beraksi, yang kedua ada membuat gambar atau diagram, yang ketiga mencari pola, yang keempat membuat tabel, yang kelima menghitung semua kemungkinan secara sistematis, yang keenam menebak dan menguji, yang ketujuh bekerja mundur, yang kedelapan menulis kalimat terbuka, yang kesembilan menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa, dan yang kesepuluh ada mengubah pandangan. Dan ada juga pengertian dari motivasi belajar. Nah, yang pertama ada pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hamalik. Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut Mulyasa. Motivasi merupakan tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan berusaha bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Yang ketiga ada menurut Victor H. Pirum. Motivasi merupakan sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukannya akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Dan yang keempat ada menurut Sardiman. Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Nah, dari beberapa pengertian menurut definisi motivasi para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya.
Adapun pengertian belajar menurut para ahli, yang pertama menurut Susanto, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa maupun dalam bertindak. Nah, yang kedua ada menurut Skinner, beliau berpendapat bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya akan menurun. Dan yang ketiga ada menurut Gagne. Beliau berpendapat bahwa belajar adalah kegiatan yang kompleks. Hasil dari belajar merupakan kapabilitas. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan juga nilai. Nah, dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi belajar, dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi akibat adanya pengalaman dari interaksi antara pengetahuan sebelumnya, pengetahuan baru dan lingkungan serta latihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki oleh individu. Seseorang yang telah melakukan aktivitas belajar, maka di akhir aktivitasnya akan mengalami suatu perubahan yang mengarahkan dirinya pada hal positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat belajar merupakan suatu perubahan. Jadi seseorang dapat dikatakan telah belajar matematika jika dalam diri orang tersebut telah terjadi kegiatan yang mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan matematika. Adapun pengertian motivasi belajar menurut para ahli, yang pertama menurut Sardiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang kedua ada menurut Uno, beliau menyatakan bahwa dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Nah, menurut W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tersebut akan tercapai. Serta menurut Boppy, definisi motivasi belajar adalah sebagai a general state atau kondisi umum dan sebagai a situation specific state atau kondisi dan situasi yang spesifik. Nah, dari beberapa pengertian motivasi belajar menurut para ahli, dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendakinya dapat tercapai. Adapun macam-macam indikator motivasi belajar. Motivasi itu mempunyai indikator-indikator untuk mengukurnya sebagaimana Sardiman menyebutkan bahwa motivasi memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama ada tekun menghadapi tugas, yang kedua ada ulet menghadapi kesulitan, yang ketiga ada menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, yang keempat lebih senang bekerja mandiri, yang kelima cepat bosan pada tugas-tugas rutin, yang keenam dapat mempertahankan pendapatnya, yang ketujuh tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya, yang kedelapan ada senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, adapun macam-macam indikator motivasi belajar, menurut Hamzah B. Uno mengatakan bahwa indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan yang berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Adapun ciri-ciri motivasi belajar. Ada beberapa ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Ini dapat dikenali melalui proses belajar mengajar di kelas sebagaimana dikemukakan oleh Brown dalam Ali Imran sebagai berikut.
Yang pertama, tertarik kepada guru, tidak membenci atau bersikap acuh. Yang kedua, ada tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, mempunyai antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya, terutama kepada guru. Yang keempat, ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas. Yang kelima, ingin identitas dirinya diakui oleh orang lain. Yang keenam, adanya tindakan, kebiasaan, dan moralnya selalu dalam kontrol diri. Yang ketujuh, selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali. Dan yang kedelapan, selalu terkontrol oleh lingkungannya. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu yang pertama ada sikap, yang kedua ada kebutuhan, yang ketiga ada rangsangan, yang keempat ada emosi, yang kelima ada kemampuan, dan yang keenam ada penguatan. Ada juga jenis-jenis motivasi belajar. Nah, motivasi belajar sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada motivasi belajar intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, dan membanggakan kedua orang tuanya dan juga sebagainya. Yang kedua ada motivasi belajar ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik ini adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Adapun fungsi dari motivasi belajar itu sendiri yaitu sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhan pada diri seseorang dengan tujuan agar seseorang belajar dapat melahirkan prestasi yang baik. Dengan hal tersebut, seseorang akan melakukan sesuatu usaha yang sungguh-sungguh karena adanya motivasi yang baik. Hamzah B. Uno pada tahun 2008 menjelaskan bahwa fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, menentukan arah tujuan yang hendak dicapai. Dan juga yang ketiga, ada menentukan perbuatan yang harus dilakukan. Nah, ada juga hubungan pemecahan masalah matematis dengan motivasi belajar. Nah, motivasi sendiri merupakan salah satu faktor internal yang dianggap dalam mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Menurut Uno Hamzah, dalam Olpado, motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Sehingga motivasi belajar perlu dimiliki oleh siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Menurut Gagne dan Berliner, motivasi adalah tenaga yang menggerakkan aktivitas seseorang dan mengarahkan aktivitas seseorang. Rendahnya motivasi membuat siswa malas belajar, bahkan acuh terhadap pembelajaran matematika. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika, dan yang kedua adanya korelasi positif yang signifikan antara motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.